Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang begitu besar. Salawat teriring salam sama-sama kita curahkan kepada hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salamnya sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita pengikutnya, dan semoga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, belakangan ini sering terjadi, yaitu orang berhutang tapi susah untuk ditagihnya. Kalau saya bilang, ketika dia mau pinjam uang itu lemah jantung, tapi pas ketika ditagih dia jadi darah tinggi. Kenapa? Kadang-kadang galakan yang ditagihnya. Ya, itu menurut fakta dan realita di lapangan. Baik, kali ini insya Allah saya akan berbagi ilmu sedikit tentang masalah adab berhutang piutang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadhil kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dijelaskan dalam kitabul adab bahwasannya ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu sebelum melakukan hutang piutang. Yang pertama, ketika kita mempunyai hutang atau ingin berhutang, yang pertama kita harus tepat waktu dalam membayar hutang tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maqlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatsba'." Hadis muttafaqun alaih. Artinya adalah menunda-nunda pembayaran hutang tanpa uzur bagi yang mampu untuk membayarnya merupakan suatu kezaliman atau penganiayaan. Oleh karena itu, jika kamu mengadakan pemindahan hutang terhadap orang lain, maka ikutilah atau pindahlah hutang tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita berhutang kemudian menunda-nunda membayar hutang tersebut, ditunda padahal sudah ada, atau dia tidak mau mengusahakan dan tidak ada niat untuk membayar. Nah, ini merupakan kezaliman atau penganiayaan, ya, terhadap orang yang kita pinjami atau yang kita hutangi tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tidak berhutang kecuali sangat membutuhkan. Karena berhutang tanpa terdapatnya uzur yang darurat termasuk perkara yang buruk bagi agama seseorang. Karena hal tersebut dapat menghinakan dirinya
dan juga membahayakannya jika tidak dapat melunasi. Jadi ketika kita mau berhutang, dipikir dulu, ini mendesak, penting sekali atau tidak. Kalau berhutang hanya untuk bergaya-gayaan atau memperkaya diri, itu enggak usah. Karena apa? Karena akan menghina diri sendiri. Bisa terhinanya dia banyak hutang kesana kemari, dicap jadi si tukang hutang, atau lain sebagainya. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dainu syainud daini, rawahu Syihab fi musnadih, lianna fihi dhulla halan wa khatara an adamil wafa'i istiqbalan. Artinya adalah hutang termasuk perkara yang buruk dalam agama Islam. Jadi ketika tidak mendesak sama sekali, kita tidak diperkenankan untuk berhutang. Gunakanlah harta kita apa adanya. Ya. Jadi tidak ada lagi istilah BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Memperkaya diri dengan hasil berhutang, itu tidak diperkenankan. Yang ketiga, ketika membayar hutang, maka dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah menghutanginya. Ya, contoh, saya berhutang kepada teman saya. Nah, ketika saya mau memberikan pelunasan hutang tersebut, maka saya dianjurkan untuk mendoakan kepada teman saya yang sudah memberikan saya pinjaman itu, mendoakan barakallahu ta'ala laka fi ahlika wa malika. Barakallahu ta'ala laka fi ahlika wa malika. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluargamu dan harta bendamu. Ya. Itu apa? Ucapan tanda terima kasih kita kepada teman kita yang sudah meminjami, misalkan meminjami uang kepada kita. Kita dianjurkan untuk mendoakannya. Ya, bukan ini malah ditagih hutang, ketika dia membayar malah balik memaki-maki. Itu tidak diperkenankan. Kemudian yang menghutanginya juga balik mendoakan kepada kita yang diberikan hutangnya. Apa doanya? Aufaitani aufakallahu. Ya, jadi balas membalas, saling mendoakan. Yang keempat, tidak berhutang kecuali yakin dirinya mampu untuk membayarnya. Ketika kita mau berhutang kepada orang lain, kita pikir dulu, kita mampu nggak nanti untuk bayarnya. Nah, sekira-kira kita tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, maka jangan sekali-kali kita ingin meminjam uang atau apapun, atau berhutang apapun itu bentuknya, bukan hanya uang saja. Ya. Yang kelima, niat akan membayar hutangnya pada saat berhutang. Karena jika seseorang yang tatkala berhutang niat di dalam hatinya tidak akan membayarnya, maka dia termasuk seorang pencuri. Jadi ketika kita berhutang, kita niat akan mengembalikan hutang tersebut. Karena apa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man addana dainan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ila sahibihi yaghurruhu billahi wastahalla malahu bil batili laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa sariqun. Rawahu Ibnu Abi Syaibah.
Barang siapa yang berhutang kepada orang lain dan dia tidak ada niat untuk membayarnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui niatnya tersebut. Dia menipu pemilik uang dengan kalimat Allah, juga menghalalkan hartanya dengan cara yang batil. Kelak pada hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah, dan saat itu dia diklaim sebagai pencuri. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja dulu sedikit masalah tentang hutang, adab berhutang piutang. Jadi sahabatku semuanya yang akan berhutang atau yang mempunyai hutang, segeralah untuk membayarnya jika itu sudah ada, dan tidak diperkenankan untuk berniat tidak akan membayarnya, karena nanti kita akan dicap sebagai pencuri. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan sahabatku semuanya diberikan rezeki yang halal, barokah, berkah berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.